Air surut, lumpur terbelah, dan di dasar sungai Gangga yang dianggap suci itu muncul dinding batu bertuliskan lafaz Allah. Dunia pun gempar karena yang terkubur berabad-abad ternyata bukan kuil, melainkan sebuah masjid kuno. Musim panas kali ini datang dengan cara yang ganjil. Di dataran luas India bagian utara, sungai Gangga yang selama ribuan tahun dianggap suci mulai menunjukkan tanda-tanda yang tak biasa. Airnya surut perlahan, menyisakan garis kering di tepian yang biasanya ramai oleh peziarah. Orang-orang yang biasa mandi di airnya kini berdiri di tepi, menatap permukaan sungai yang mulai berkurang tanpa sebab. Langit tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan ekstrim. Hujan turun seperti biasa, matahari terbit dan bertenggelam seperti sedia kala. Tapi entah mengapa aliran Gangga menurun setiap hari. Air yang dulu jernih kini berwarna kusam. Lumpur mengendap di dasar dan bau anyir mulai tercium. Seorang lelaki tua bernama Rakesh, penjaga kuil di tepi sungai, menggeleng pelan. Setiap pagi ia datang membawa sesajen bunga dan dupa. Namun hari itu ia hanya menatap air yang kian menyingkir dan anak tangga batu. "Dewi Gangga, apakah engkau murka?" gumamnya lirih. Ia menatap langit dengan mata yang mulai berkaca. Namun tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya desir angin dan suara burung bangau yang terbang menjauh dari tepi sungai. Di kota Varanasi, para ilmuwan mulai melakukan pengukuran debit air. Angka-angka menunjukkan penurunan yang tak logis. Tidak ada bendungan baru, tidak ada pengalihan aliran air. Namun sungai seolah disedot oleh bumi. Para ahli geologi, klimatologi, dan bahkan pemuka agama datang berdiskusi di berbagai forum. Tapi semua kembali dengan wajah kebingungan. Di sisi lain, rakyat kecil panik. Para petani kehilangan sumber air untuk sawah mereka. Ikan-ikan mati di tepian. Beberapa pendeta mengklaim bahwa ini pertanda pembersihan spiritual. Mereka menyeru agar umat memperbanyak ritual. Namun di tengah kekacauan itu, ada segelintir orang yang mulai merenung lebih dalam. Mereka bertanya-tanya, mungkinkah ini bukan sekedar fenomena alam? Hari demi hari berlalu. Sungai Gangga yang dipercaya sebagai penebus dosa kini berubah menjadi cermin yang memantulkan kebusukan umatnya sendiri. Di bawah sinar matahari sore, dasar sungai mulai terlihat. Tumpukan lumpur, botol plastik, sesajen busuk, sisa kremasi manusia. Bau menyengat menyelimuti udara, seolah bumi sendiri sedang muntah atas segala yang dilemparkan manusia ke dalam perutnya. Dan pada hari ke-7 sejak surut pertama kali, keheningan mendadak menyelimuti seluruh lembah. Sungai yang dulunya penuh doa kini kering, meninggalkan rasa takut dan tanda tanya besar di hati setiap orang. Ketika kekeringan Gangga menjadi berita nasional, pemerintah akhirnya turun tangan. Perdana Menteri mengumumkan gerakan besar-besaran yang disebut Gerakan Gangga Bersih, sebuah program untuk menyelamatkan sungai dari kehancuran. Ribuan warga dari berbagai agama dan daerah datang menjadi relawan. Mereka datang bukan hanya karena panggilan nasionalisme, tapi juga karena keyakinan bahwa menyelamatkan sungai berarti menyelamatkan hidup mereka sendiri. Di antara para relawan itu, ada Amir, seorang pemuda muslim dari kota Lucknow. Ia datang tanpa banyak bicara, hanya membawa sekop dan iman di dadanya. Ia tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, dan melihat sungai yang dipenuhi sampah membuat hatinya perih. "Sungai ini bukan hanya milik satu kaum," katanya pelan kepada seorang relawan Hindu di sebelahnya. "Air ini adalah rahmat Allah untuk semua makhluk." Lelaki itu terdiam, lalu mengangguk. Setiap hari ribuan tangan bekerja mengangkat lumpur dan sampah dari dasar sungai. Bau busuk dan panas matahari tidak mampu mematahkan semangat mereka. Di bawah tenda-tenda darurat, air minum dibagikan, doa-doa dipanjatkan. Beberapa orang mulai menyebut gerakan itu sebagai cahaya kecil dari Tuhan. Namun di balik semangat itu, ada rasa heran yang tak hilang. Mengapa sungai ini mengering begitu cepat? Mengapa airnya menyingkir seolah memberi ruang untuk sesuatu di bawahnya? Amir sering merenung setiap kali azan zuhur berkumandang dari masjid terdekat. Ia berwudu dengan air yang terbatas, lalu sujud di tanah kering di tepi sungai. Dalam sujud itu ia berdoa agar Allah menunjukkan kebenaran di balik semua ini. Hari-hari pembersihan berjalan seperti ritual panjang. Ratusan truk mengangkut sampah keluar kota. Relawan mulai menemukan benda-benda aneh, arca batu, reruntuhan tembok, bahkan potongan tembikar kuno. Namun yang paling mencuri perhatian adalah satu area di tengah sungai di mana lumpur tampak lebih keras dan permukaannya sedikit menonjol, seperti ada sesuatu yang terkubur di bawahnya. Pada hari ke-23 pembersihan, kelompok Amir ditugaskan di area tengah sungai itu.
Mereka memegang sekop, menggali lapisan lumpur yang tebal. Awalnya hanya ditemukan batu-batu kasar, namun semakin dalam mereka menggali, bentuk batu itu mulai berbeda. "Lihat ini," kata seorang relawan menunjuk pada susunan batu yang tersusun simetris. Tidak seperti batu biasa yang tersebar acak, batu ini tertata rapi, membentuk sudut-sudut yang presisi. "Ini bukan alami," gumamnya dengan dahi berkerut. "Sepertinya buatan manusia." Mereka memanggil pengawas proyek. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim arkeologi didatangkan ke lokasi. Para ahli mulai menggali hati-hati, membersihkan lapisan lumpur dengan sikat halus. Satu persatu batu besar muncul ke permukaan, memperlihatkan bekas ukiran samar yang terkikis waktu. Rasa penasaran pun mulai menjalar. Warga berdatangan untuk melihat. Media nasional menyorot lokasi itu, menyiarkan gambar batu-batu yang tersusun aneh di tengah sungai kering. Beberapa orang menyebutnya reruntuhan kuil kuno, namun para ahli menolak, menyimpulkan terlalu cepat. Amir yang masih berada di lokasi itu memperhatikan sesuatu yang aneh di sisi barat gundukan. Ada satu batu yang berbeda warnanya, seolah pernah terbakar atau terendam lama. Ia membersihkan bagian itu dengan tangannya sendiri, dan tampak pola lengkung yang tak ia kenali. "Bukan tulisan Sanskerta," katanya pelan, "tapi sepertinya huruf." Ia berhenti. Ia tidak yakin, tapi hatinya bergetar aneh, seperti pernah melihat bentuk itu dalam mushaf Quran. Hari itu mereka menandai lokasi tersebut dan menutupnya sementara. Pemerintah mengumumkan akan melakukan penggalian arkeologis lebih dalam. Namun bagi sebagian orang, rasa ingin tahu berubah menjadi firasat. Sesuatu sedang menunggu untuk muncul ke permukaan, sesuatu yang mungkin akan mengubah sejarah. Seminggu setelah penemuan pertama, penggalian besar-besaran dimulai. Para arkeolog bekerja siang dan malam. Lumpur disedot dengan pompa dan batu-batu besar diangkat perlahan agar tidak rusak. Semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa ini bukan reruntuhan acak, melainkan struktur bangunan besar. Dinding setinggi 3 meter muncul, tersusun dari batu kapur halus. Yang mengejutkan, permukaan dinding tersebut memiliki ukiran yang tidak dikenal oleh para ahli India. Tidak ada bentuk dewa, tidak ada simbol khas Hindu, Buddha, Jain. Yang ada hanyalah pola geometris yang rapi, berulang dan indah. Di salah satu sisi terdapat lengkungan besar seperti gerbang, dan di bagian dalamnya terukir kaligrafi halus yang membuat para pekerja terpana. Seorang arkeolog wanita bernama Mera menatap ukiran itu dengan mata berbinar. Ini bukan India kuno," katanya pelan. "Bentuk kaligrafi ini mirip tulisan Arab." Keramaian pecah. Wartawan menulis berita dengan judul besar. Para pemuka agama Hindu mulai resah. Bagaimana mungkin di dasar sungai suci mereka muncul tulisan dari peradaban lain? Sebagian menganggapnya fitnah, sebagian lagi menolak mentah-mentah hasil penelitian itu. Namun Amir yang diam di pinggir lokasi hanya menunduk. Ia menatap dinding itu dari jauhan, lalu membaca dalam hati, "Subhanallah." Hari demi hari, lebih banyak bagian bangunan terungkap. Ada pilar-pilar, lantai batu dengan pola simetris, dan ruang berbentuk persegi panjang yang mengarah ke barat laut. Para ahli geometri suci yang datang kemudian memastikan bahwa arah bangunan itu menghadap Makkah. Keheningan menyelimuti lokasi penggalian malam itu. Tidak ada lagi yang berani berspekulasi, seolah bumi sendiri sedang membuka rahasia yang disembunyikan selama berabad-abad. Pagi itu udara terasa berat. Cahaya matahari menerobos kabut tipis di atas dasar sungai yang kini terbah menjadi situs arkeologis terbesar di India. Tim arkeolog berkumpul di sekitar dinding bagian tengah bangunan. Setelah lapisan lumpur terakhir disingkirkan, muncul tulisan yang sangat jelas. Lafaz Allah terukir dengan indah di batu granit, diapit oleh motif bunga dan bola bintang 8. Di bawahnya tertulis dengan huruf Arab kuno, "Bismillahirrahmanirrahim." Dr. Mera menutup mulutnya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini tidak mungkin," katanya pelan. "Tulisan ini berasal dari masa yang bahkan lebih tua dari catatan masuknya Islam ke India." Amir berdiri di sampingnya, air mata menetes di pipinya. Ia membaca pelan kalimat itu dengan suara bergetar. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Semua orang terdiam, hening sepanjang itu. Hanya suara angin yang berhembus di antara reruntuhan itu. Beberapa ilmuwan saling berpandangan, sementara para pekerja menunduk. Seorang relawan Hindu yang sebelumnya sinis, kini memejamkan mata dengan perasaan campur aduk. "Mungkin ini rumah ibadah yang pernah terlupakan," katanya lirih. Pemerintah India akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi bahwa struktur tersebut diduga merupakan masjid kuno yang telah terkubur selama beribu tahun di dasar sungai Gangga. Namun bagaimana dan mengapa ia berada di sana masih menjadi misteri.
Malam itu Amir kembali ke tenda kecilnya di pinggir sungai. Ia berwudu dengan air yang tersisa, lalu sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Dalam sujudnya, ia merasa bumi bergetar lembut seolah berbisik kepadanya. Ketika manusia menutup kebenaran, bumi akan membukanya kembali. Dan di luar sana, dari reruntuhan masjid kuno itu, angin malam berhembus pelan membawa gema samar dari masa silam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari itu, matahari muncul lebih lembut dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti dasar sungai Gangga yang kini telah berubah menjadi lautan tanah kering dan batu-batu tua. Setelah berminggu-minggu pembersihan dan penggalian, akhirnya struktur bangunan itu tampak utuh di depan mata. Para pekerja dan arkeolog berdiri terpaku. Di hadapan mereka, berdiri sebuah masjid kuno, megah meski tanpa warna, indah meski tak lagi utuh. Dindingnya masih berdiri kokoh, sementara bagian dalamnya memperlihatkan mihrab dengan ukiran yang menawan. Di sisi kanan, terlihat mimbar dari batu pualam yang retak namun masih menunjukkan bentuk aslinya.